Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Berjumpa lagi dalam program Extending Grace dengan berluaskan kasih karunia. Pada pagi hari ini menjelang siang saya mengambil tema adalah rahasia di balik salib Kristus. Ada rahasia di balik salib Kristus. Apakah rahasia salib Kristus itu? Pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang kayu salib. Penyaliban merupakan suatu bentuk eksekusi yang terkejam yang pernah ada di dunia. Esensi dari penyaliban bukanlah kematian itu sendiri, melainkan penderitaan saat menjelang kematian. Demikian kematian adalah suatu hal yang diinginkan oleh seseorang yang ingin disalib atau yang disalib. Berbeda dengan cara eksekusi perdana mati pada masa sekarang. Proses penyaliban memerlukan waktu yang relatif lama sehingga pada saat penderitaan pun menjadi panjang dibandingkan hukuman gantung, kursi listrik, suntikan mati, kamar gas, tembak mati, pancung, dan sebagainya, yang hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja menjelang kematian. Penyaliban membutuhkan waktu yang berjam-jam. Salib adalah pendamaian kita dengan Allah. Salib adalah pendamaian kita dengan Allah. Efesus pasal 2 ayat 13-17. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, dan telah mendudukan tembok pemisah, yaitu persetujuan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persetujuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepadamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Alkitab menjelaskan bahwa akibat dosa manusia terpisah dari Allah dan menjadi seteluh
atau musuh Allah, dan tidak ada yang sanggup untuk menjadikan hubungannya kembali terjalin kembali dengan Allah. Tidak ada satupun yang bisa menjalin kembali hubungan manusia dengan Allah karena telah berdosa. Hubungan manusia dengan Allah menjadi hancur akibat dosa, terpisah dengan Allah. Tapi ada kabar baik bahwa oleh karena salib Tuhan Yesus Kristus, Dia mati untuk melenyapkan persetujuan antara Allah dan saya dan saudara, dan mengadakan pendamaian oleh karena salibnya, sehingga kita orang berdosa yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat oleh darah Kristus. Salib adalah kekuatan bagi orang percaya dan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukan serentak ya dan tidak. Paulus menjelaskan bahwa salib adalah suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, dan salib adalah kekuatan Allah bagi orang-orang yang percaya. Artinya seseorang yang mempercayai rahasia karya salib Kristus dan mereka mengalami pengetahuan tentang salib, karena salib itu telah diungkapkan oleh Allah. Ya, salib itu telah dibukakan pemahamannya, tujuannya, makna mengapa Yesus disalib telah dibukakan bagi orang-orang yang ingin diselamatkan, tetapi merupakan kebodohan juga bagi orang-orang yang akan binasa. Merupakan kebodohan bagi orang-orang dunia yang tidak percaya akan kematian Kristus di Golgota. Makanya tidak heran ada beberapa orang atau dari aliran agama tertentu yang menghina pengorbanan Kristus di kayu salib. Makanya tidak heran ada beberapa orang yang menghina karya Tuhan di kayu salib dengan mengatakan mengapa orang Kristen Tuhannya disalib? Nah,
apakah saudara pernah mendengarkan hal itu? Kok tuannya orang Kristen disalib? Kok tuannya orang Kristen bisa mati? Mengapa? Masa orang Kristen menyembah manusia yang disalib, dijadikan Tuhan, sedangkan dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau dia Tuhan, mengapa dia memanggil Allah? Kalau dia memang Allah, mengapa memanggil Allah itu Allah? Waktu di kayu salib, mengapa engkau meninggalkan aku ya Allah? Bagi orang-orang yang di luar, bagi orang-orang yang di luar kalangan Kristiani, itu melupakan sesuatu kebodohan. Di luar orang percaya, orang Kristen, itu adalah bentuk kebodohan. Masa iya Tuhan memanggil Tuhan? Masa Tuhan bisa mati? Masa Tuhan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari kayu salib? Tetapi bagi kita, orang-orang yang percaya, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dari kutuk dosa, dari kematian kekal pada kehidupan kekal. Karena salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Kapan Allah menunjukkan kasih-Nya melalui kematian Kristus di atas kayu salib? Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih Allah yang besar untuk manusia telah ditunjukkan oleh Allah karena Kristus telah mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Jadi kasih karunia Allah telah diberikan oleh Allah kepada manusia, bukan karena ketika kita baik, bukan karena kita sudah menghafal kitab Kejadian sampai Wahyu, kita khatam membacanya, kita hafal, meskipun itu penting, tetapi kasih Allah diberikan, ditunjukkan kepada manusia pada saat kita masih berdosa, yaitu ketika kita mengetahui dan merasakan betapa menderitanya, sengsaranya, ya, sakitnya, pedihnya Yesus di Golgota, di kayu salib 2000 tahun lalu. Bukti dari Allah mengasihi saya dan saudara. Rahasia
Di balik salib Kristus selanjutnya adalah Yesus menjadi kutuk dosa kita. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan tetapi Kristus membebaskan kita dari kutuk hukum agama. Ia melakukannya itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang-orang yang mati digantung di tiang kayu. Amin. Selanjutnya Yesus mati memikul dosa kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Bahasa Indonesia masa kini mengatakan Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita pada dirinya di atas kayu salib, supaya kita bebas dari kekuasaan dosa dan hidup menurut kemauan Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Kalau dalam terjemahan baru, Ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan diri sendiri dan dapat menanggung dosanya sendiri yang besar. Tapi Kristus dikatakan memikul dosa kita, memikul semua kutuk hukuman dosa kita yang seharusnya kita pikul, kita tanggung. Sama seperti halnya pada waktu pengadilan. Di situ ada seorang pemberontak pada saat pengadilan Yesus di hadapan Pilatus. Yesus diadili bersama dengan salah satu pemberontak atau penjahat yang telah sekian lama ditahan oleh Pilatus karena pemberontakan pembunuhan. Di saat hari Paskah itu, haruslah
membebaskan salah satu dari mereka dalam hari Paskah itu. Kita tahu Barabas salah satu orang yang diadili bersama-sama Yesus di depan umum. Ya, karena kita tahu identitas si Barabas di sana dikatakan salah seorang pemberontak pada umumnya. Lalu Yesus diadili. Pilatus bertanya kepada mereka, bertanya kepada semua rakyat di sana, rakyat itu, siapakah yang harus saya bebaskan pada hari ini? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Tetapi orang-orang pada waktu itu, mereka memilih Barabas untuk dilepaskan, untuk dibebaskan. Padahal kita tahu latar belakang Barabas, pemberontak, penjahat yang sudah lama dikurung di penjara oleh Pilatus. Tetapi mereka meminta Barabas dilepaskan, dibebaskan. Namun Yesus harus dicambuk, disesah, disalibkan sesuai dengan permintaan mereka pada saat itu. Ini mewakili saya dan saudara. Kalau kita lihat ke konteks depannya, kita adalah Barabas masa kini yang mungkin selama ini hidup kita masih suka memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada orang tua, memberontak kepada hukum negara, memberontak kepada firman Tuhan, dan seharusnya kita disalibkan. Saya dan saudara disalibkan seharusnya, dan memikul dosa kita sendiri, memikul kejahatan kita sendiri. Tapi ada kabar baik. Allah mengasihi, Allah mencintai saya dan saudara, sehingga kita tidak lagi memikul salib. Kita tidak lagi memikul dosa kita. Meskipun kita tahu Yesus tidak punya salib, karena Yesus tidak pernah berdosa, tetapi dia memikul salib saya dan saudara. Yesus menyerahkan hidupnya. Ya, Yesus disalibkan karena menyerahkan hidupnya. Matius 26 ayat 1-5.
Saudara bisa baca nanti. Kata menyatakan dalam KBBI artinya menyerah atau berserah, pasrah, tidak mampu berbuat apa-apa selain daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Kata berserah atau menyerahkan bahasa Yunani-nya pada didomi yang berarti telah diisi dalam teks ini menjelaskan bahwa setiap hari Paskah harus ada yang diserahkan untuk disalibkan pada zaman itu. Jadi Yesus mati di kayu salib. Rahasia salib yang selanjutnya adalah dia menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa saya dan saudara. Karena banyak beberapa pengajaran atau beberapa orang mengatakan Yesus itu dibunuh oleh Bapa. Yesus mati itu karena dibunuh oleh Bapa. Pernahkah saudara mendengar demikian? Bagaimana mungkin Allah Bapa membunuh Yesus, anaknya sendiri, anaknya yang tunggal, dengan cara disalibkan? Jadi konteksnya bukan berarti ketika Yesus mati di kayu salib bukan dibunuh oleh Allah Bapa, karena ada beberapa hamba Tuhan mengajarkan demikian. Jelas dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya untuk orang berdosa. Justru sebaliknya, orang berdosa lain yang membunuh Yesus, yang menyerahkan Yesus ke tangan-tangan orang berdosa. Itulah rahasia salib. Oleh karena itu, rahasia salib sudah diungkapkan, sudah dibukakan. Lalu apakah yang dapat kita lakukan untuk menerima karya salib yang telah diungkapkan? Pertama, mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat manusia yang telah mati, bangkit untuk keselamatan kita. Kisah Rasul 4 ayat 10 sampai 12. Saudara bisa baca di rumah sendiri. Dua, mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, serta percaya dalam hati, maka kita akan diselamatkan dan pasti diselamatkan. Roma 10:9 dan 10. 3, mempercayai semua dosa kita di kayu salib telah dipikul oleh Yesus dan kita telah disembuhkan oleh bilu-bilunya
1 Petrus 2 ayat 24. Maka dari itu saudara, percayalah akan karya salib Kristus yang mulia, yang agung dan besar. Memang sulit bagi kita untuk meninggalkan kenikmatan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita Adam. Sulit bagi kita untuk mematikan, menanggalkan, membuang identitas kita yang lama dalam Adam. Sekalipun kita telah lahir baru, kita telah diselamatkan, namun kita kadang masih suka terbayang-bayang dengan sisa-sisa kemanusiaan lama kita di dalam Adam. Tapi percayalah, kita telah disalibkan bersama-sama Kristus di kayu salib dan telah dibangkitkan dalam kebangkitannya di hari ketiga menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia baru. Amin.